Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lutfia Feisha dengan NIM 23 1040 9063. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media cetak dari koran ke era digital. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau misalkan media cetak ini adalah sarana komunikasi yang menyampaikan informasi, ide, ataupun pesan melalui bahan tertulis atau tercetak di atas kertas. Nah, contohnya seperti koran, tabloid, pamflet, brosur, buku, dan masih banyak lagi. Media ini menjadi pionir dalam dunia penyebaran informasi sebelumnya munculnya radio, televisi, dan internet. Sejarahnya itu dimulai sejak ditemukannya mesin cetak ini oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Penemuan ini mengubah dunia karena informasi yang dulunya kita cuma bisa akses di kalangan tertentu, sekarang tuh semuanya udah bisa akses secara massal gitu. Jadi kita semua bisa melihat gitu di manapun kita berada dan dimanapun kita lagi kesusahan, kita tuh masih bisa selagi kita masih ada internet gitu guys. Dan media cetak ini berkembang pesat guys, terutama pada abad ke-19 sama ke abad 20, karena surat kabar ini kayak jadi sumber utama berita di seluruh dunia gitu. Tapi secara umum itu media cetak itu masih bisa dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu ada surat kabar atau koran, kita biasa sebut itu koran. Jadi kalau koran ini kayak berisinya tentang berita aktual, peristiwa harian, tapi sumber utamanya itu informasi publik gitu. Lanjut, yang kedua itu ada majalah. Kalau di majalah ini tergantung guys, dia tuh berfokus pada tema tertentu kayak gaya hidup, pendidikan, ekonomi, atau hiburan. Jadi isinya tuh lebih banyak visualnya guys, jadi kalian tuh pasti lebih seneng kalau baca majalah, ya nggak sih? Terus habis itu ada tabloid. Nah, kalau tabloid ini ukurannya lebih kecil guys dari koran. Terus tapi dia lebih ringan dibacanya, dan itu tuh biasanya juga berisi tentang hiburan ataupun tentang olahraga. Lanjut, yang keempat itu ada buku, brosur, dan pamflet. Nah, jadi buku, brosur, dan pamflet ini biasanya digunain buat promosi kayak di kampus-kampus gitu, ada brosurnya ya kan. Terus atau informasi yang sifatnya itu lebih spesifik gitu, karena bentuknya juga kecil dan fleksibel juga gitu. Kalian biasanya bisa buka tutup, dan itu tuh informasinya tuh lebih rinci, informasinya tuh lebih spesifik gitu sifatnya. Jadi media cetak ini bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi alat bantu dokumentasi, sejarah, dan sarana pendidikan gitu guys. Dan sekarang tuh kan lagi banyak banget kan media tuh yang bermunculan dengan adanya media kayak internet yang bikin semuanya itu jadi lebih mudah gitu ya. Tapi media cetak ini punya kelebihan. Yang pertama, kredibilitasnya itu lebih tinggi, karena informasi di media cetak ini biasanya melalui proses tuh syuting dulu tuh, diverifikasi ketat. Jadi tuh itu tuh lebih dipercaya gitu dibanding yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada dibaca kapan aja tanpa listrik ataupun koneksi internet. Kalau kita lagi dimanapun nih guys, misalnya kita lagi di jalan atau gimana, biasa tuh di bandara tuh ada yang koran-koran gitu kan disediain buat kita biar sambil baca kalau kita tuh lagi boring gitu. Dan koran sama majalah ini bisa dinikmatin tuh dimanapun kalian berada tanpa mikirin sinyal gitu. Lanjut, yang ketiga itu dapat disimpan dan disajikan dijadikan kayak arsip gitu guys. Jadi banyak orang sekarang tuh masih nyimpen koran buat buat nostalgia gitu. Nah, karena kan biasanya kalau di koran tuh ada kayak game-game yang teka-teki kayak gitu kan. Nah, terus juga di media cetak ini kita juga bisa meningkatkan fokus dan pemahaman, karena kita lebih banyak membaca kan di situ. Jadi kalian tuh lebih merasa fokusnya lebih ada di situ dibandingkan lewat gadget yang misalkan kita bisa terdistract gitu karena misalkan ada notif masuk atau kayak gimana pun. Dan nilai estetika dan fisiknya itu lebih tinggi karena desainnya, tata letaknya itu semuanya tuh udah didesain secara rapi, tertata
gitu. Dan aroma khas tintanya pun tuh pasti enak banget. Kalian pernah nggak sih ngerasain cium tintanya koran? Itu kan enak banget ya kalau dicium. Terus habis itu dia juga punya daya tarik tersendiri guys. Nggak bisa diganti nama media digital yang cuma kita bisa baca sambil scrolling itu nggak bisa gitu. Tapi media cetak ini juga pasti punya kelemahan. Kalau dia punya kelebihan, pasti dia punya kelemahan. Semuanya pasti kayak gitu. Yang pertama, informasinya itu tidak real time gitu, karena dia harus di-syuting dulu, dilihat dulu akuratnya, segala macam. Dia tuh lebih panjang prosesnya dibanding media-media lain yang langsung misalkan direkam, dibuat gitu, dan langsung bisa disebarkan gitu, tanpa lihat dulu bagaimana akuratnya gitu. Terus habis itu berbeda guys sama media online tuh, dia bisa kayak lebih cepat kan perbaruinya. Sedangkan kalau misalkan media cetak itu bisa terbitnya cuma sekali sehari atau enggak seminggu sekali, ya kan? Terus habis itu biaya produksi dan distribusinya lebih tinggi karena kita harus mencetak dulu, mendesain dulu. Terus habis itu kalau misalkan udah selesai pun kita harus mengirim ke daerah-daerah tertentu gitu. Selanjutnya kurang ramah lingkungan karena menggunakan banyak kertas dan dengan tinta. Jadi media cetak ini berkontribusi pada penggunaan sumber daya alam kayak gitu. Lanjut, yang keempat itu ada keterbatasan ruang dan interaktivitas. Jadi tidak semua seperti media digital itu bisa ngasih video atau tautan, tapi media cetak ini menyampaikan teks dan gambar statis gitu. Dan yang terakhir itu menurunnya minat baca media cetak generasi muda karena membaca lebih nyaman dan lebih praktis itu ya di smartphone. Kayak kalian sambil scrolling handphone di Instagram pun kalian masih bisa melihat berita gitu, karena lebih gampang gitu guys. Nah, kalau dibandingkan sama media cetak elektronik dan televisi guys, media cetak ini kalah cepat guys penyampaiannya. Namun media cetak itu lebih unggul dalam analisis, keakuratan itu tuh mereka lebih unggul. Sedangkan kalau media digital itu kalah dari segala nggak sebanding gitu antara media cetak sama media digital gitu. Jadi sebenarnya tuh mereka saling melengkapi guys keduanya. Jadi media cetak itu memberi kita waktu untuk merenung dan memahami, sementara kalau media digital ini dengan kecepatannya dan aksesnya tuh tanpa batas gitu. Jadi di tengah derasnya arus digitalisasi media cetak ini, mungkin kita bisa menjadi sumber utama informasi, namun perannya tetap penting sebagai penjaga nilai jurnalistik, sumber dokumentasi sejarah, dan bukti nyata perkembangan peradaban manusia. Meskipun dunia berubah, jangan lupakan media cetak, karena dari sinilah semua kisah dimulai gitu guys. Kesimpulannya yang bisa kita ambil, jadi media cetak adalah warisan penting dari masa lalu yang mengajarkan kita arti dari membaca, menulis, dan memahami informasi secara mendalam. Di era serba digital ini keberadaannya tuh memang menurun guys, tapi nilainya tuh tetap abadi sebagai simbol pengetahuan dan kredibilitas. Dan balik lagi, meskipun dunia berubah, jangan lupakan media cetak, karena disinilah semua kisah dimulai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.